Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Kau memberkati kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Urapi agar apa yang hendak kami baca dan renungkan, kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi diaspora. Yang paling menonjol dari teologis Yakobus adalah mengimani dan menjalani kekristenan dalam perbuatan. Artinya iman itu tidak hanya diterima, namun juga dipelihara dan diekspresikan dalam tindakan konkret. Biasanya Yakobus menggunakan dua kata yang saling bertentangan. Kebaikan, kejahatan, kehidupan, kematian, seperti itu. Nah, saudara-saudara, dalam perikop yang kita refleksikan, Yakobus memberikan perhatian pada para penerima suratnya merespon firman dalam kehidupan iman mereka. Nah, di ayat 22 di situ ditegaskan bahwa kita menipu diri kita sendiri jika hanya sebatas
menjadi pendengar firman, menjadi seorang yang manipulatif bagi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi ucapan, omongan seringkali tidak seiring sejalan dengan sikap tindakan. Seorang tidak lagi memiliki integritas. Nah, dalam konteks pendengar dan pelaku firman, satu sisi kita gemar mendengarkan firman. Terlebih Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan firman itu yang mengenakan telinga. Apalagi firman Tuhan yang kita dengar adalah dari pengkhotbah yang lucu, yang senang memberikan candaan-candaan. Namun setelah itu hilang. Mungkin khotbah yang begitu lucu, yang bagus menurut telinga kita dan enak didengar, berlalu begitu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang demikian, yang manipulatif, yang membohongi diri kita sendiri. Kita hanya mau mendengar firman Tuhan yang mengenyangkan telinga dan hati. Terkadang kita cenderung untuk tidak menyukai firman Tuhan yang keras, yang tegas, yang sesungguhnya akan menegur kita ketika kita berada di dalam kesalahan, ketika kita berada di dalam kondisi yang perlu diingatkan. Tetapi karena telinga kita ingin mendengar hal-hal yang mengenakan saja, maka sesungguhnya firman itu tidak akan berguna bagi orang yang demikian. Firman Tuhan itu akan sia-sia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi pendengar firman yang baik, yang betul-betul mau mencari apa yang Tuhan katakan di sepanjang kehidupan kita. Meskipun firman Tuhan itu tegas, seperti menyakitkan, tetapi sesungguhnya itu mengobati kita. Sesungguhnya itu justru membawa kita untuk berbenah diri. Saudara-saudara, responlah firman dengan menerima satu paket. Satu paket ini siap mendengar dan juga siap melakukan. Mendengarkan firman yang mungkin akan membuat kita sakit, tidak mengenakan telinga, keras. Tetapi itulah teguran Tuhan melalui firman Tuhan. Kita siap mendengarkan itu, bukan karena keinginan kita yang mengenakan telinga itu, tetapi apapun yang difirmankan siap kita lakukan. Satu paket mendengar dan melakukan tidak dapat dipisahkan. Menjadi pendengar firman Tuhan sekaligus juga menjadi pelaku firman, dan keduanya itu saling terjalin, saling mengisi. Saudara-saudara, tidak hanya didengar namun juga dihidupkan, dilakukan dengan cara menjadi pelaku firman, maka kita akan menerjemahkan setiap kata-kata yang berasal dari Allah dan secara konkret dinyatakan dalam pikiran, dalam perkataan,
dalam tindakan. Hati-hati dengan pikiran. Dosa itu tidak hanya terlihat dalam perilaku, dalam sikap, tapi juga dalam perkataan. Perkataan masih dapat didengar, tapi hati-hati juga dengan pikiran. Pikiran tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Mungkin orang tidak mengetahui pikiran kita, tapi Tuhan tahu. Maka berpikirlah yang baik, berpikirlah yang jernih, berpikirlah yang sehat. Dengan demikian, ketika kita betul-betul mendengar firman Tuhan, konkret firman itu dinyatakan dalam pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita sehari-hari. Niscaya kita bukan golongan orang-orang yang manipulatif. Kita bukan orang-orang yang tergolong kepada orang-orang munafik. Bahkan beribadah kita pun tidak kosong. Tapi kita lakukan peribadahan itu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kata Yakobus, ibadah itu begitu murni dan tak bercacat di hadapan Allah jika ibadah itu dibarengi dengan tindakan-tindakan yang baik, seperti memperhatikan orang lain, peduli kepada orang lain, mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan bahkan siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Jadilah orang yang mengaplikasikan ibadah itu dalam kehidupan dan tindakan sehari-hari, dan bukan hanya beribadah secara ritual, baik di rumah maupun pergi ke gereja, tapi sesungguhnya perilaku kita tidak menunjukkan ibadah kita kepada Allah. Tapi jadilah pribadi-pribadi yang kuat, yang punya integritas. Apa yang kita pikirkan, katakan juga nyata dalam tindakan. Apa yang kita dengarkan, perkataan dari Allah juga kita lakukan, dan kita menjadi pendengar serta pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah firman Tuhan yang seringkali kita dengar akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami pendengar firman-Mu yang baik, dan juga kami pelaku firman Tuhan yang baik. Kami beribadah kepada Tuhan yang baik,
dan kami pun dapat mengaplikasikan ibadah kami kepada sesama, peduli kepada sesama. Tuhan, ampuni kami, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan pun kami seringkali tidak fokus. Terkadang kami melihat sosok yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga itu menjadi batu sandungan bagi kami. Tapi biarlah ya Tuhan, kami hanya fokus kepadamu. Apa yang Tuhan firmankan, maka itulah yang kami akan lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berkati seluruh kami semua, anggota jemaat-Mu GKP Smyrna Cikarang. Tuhan, lindungi kami dalam berbagai aktivitas kami, kehidupan kami, pergumulan kami. Jangan tinggalkan kami, Bapa. Bapa di surga, kami ingin berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Secara khusus kami membawa Hana ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ya Bapa, anak kekasih kami ini, Tuhan angkat sakit penyakit apa yang ia derita, yang ia rasakan, yang mengganggu tubuhnya, bahkan jiwanya. Tuhan tolong, Tuhan yang memberikan kekuatan kembali. Juga bagi saudara-saudara kami yang lain, Tuhan juga yang akan menyatakan kasih-Mu dalam kesembuhan. Kami pun membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati persembahan kami sehingga berguna bagi keberlangsungan pelayanan kami. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan untuk seutuhnya, para penatua, pengawas perbendaharaan jemaat, panitia, bahkan siapapun kami. Tuhan tolong agar kami dapat melakukan pelayanan yang terbaik. Berkati bangsa negara kami, Tuhan melindungi, dan bahkan juga Engkau yang akan memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan kami semua. Sukacita kami, bahkan di tengah setiap tantangan yang ada, Tuhan tetap bersama kami. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga kami serahkan doa persembahan kami di hadapan Tuhan. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun damai Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia.